Di video kali ini, teman-teman, kita akan coba membahas ya cara untuk membuat sebuah website. Contohnya di sini untuk sistem inventory barang ya. Jadi menggunakan AI, nanti teman-teman bisa download untuk promnya ada di deskripsi video ya. Nanti saya sertakan. Nah, untuk pembuatannya ini nanti kita akan langsung online kan juga ke hosting ya. Nah, pertama nanti kalau teman-teman belum punya hosting, itu beli dulu ya. Saya menggunakan layanan Flash Cloud, nanti linknya di deskripsi video, ataupun cara pembelian lebih detailnya ada di video ya. Di sini teman-teman tinggal ke menu harga, lalu, sorry, bukan di sini, tapi di halaman utama. Nah ini tinggal ke bawah, lalu pilih harga yang diinginkan. Sorry, mana ya teman? Oh sini, di sini hosting ya. Nah ini ada harga. Nah silakan pilih. Mungkin sih saya rekomendasikan ini aja deh, ya paling tidak ya. Untuk sumber daya yang lebih besar ya, kita akan mendapatkan RAM yang lebih besar, CPU gitu ya. CPU-nya sih sama ya. Hanya RAM-nya ya, ini lumayan 2 GB, sedangkan ini tidak sampai satu. Nah, tinggal pilih. Nanti teman-teman tinggal sign up aja ya. Nah, setelah sign up nanti tinggal lakukan pembelian ya. Nanti untuk pendaftaran detailnya mengenai beli domain dan hostingnya ada di deskripsi video ya, linknya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman melakukan pembelian, itu buka aja ya, namanya antigravity.google/download. Nanti saya sertakan linknya. Nah, kemudian teman-teman, saya gunakan yang ini dulu ya untuk materi kali ini. Kita belum gunakan yang ini ya. Ini yang kita pakai ini dulu. Nanti teman-teman tinggal download nih form 64. Nah, setelah di-download, nanti filenya itu tinggal teman-teman install ya, kayak install Photoshop atau apapun ya, biasa tinggal diklik-klik aja dan izinkan gitu ya. Nah, contohnya di sini saya sudah install tadi. Nah, di sini ya, itu teman-teman tinggal buka aplikasinya. Biasanya kalau baru pertama kali itu teman-teman diminta membuat project ya. Kalau nggak salah di sini nanti diminta buat project. Nah, projectnya nanti ya di sini teman-teman arahkan ke folder yang diinginkan, add folder gitu ya. Nah, di sini. Nah, teman-teman tinggal buat folder aja lalu pilih foldernya gitu ya. Sebenarnya saya sudah buat teman-teman ya, saya sudah buat sendiri. Jadi folder project saya itu ada di namanya Tokowa ini ya. Jadi nanti file hasil coding dari AI-nya itu masuk ke sini gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal dipilih foldernya. Nah, di sini akan diletakkan di folder mana. Saya letakkan di sini juga. Nah, kemudian untuk prompt-nya itu saya sudah siapkan teman-teman. Nah ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ini kurang sesuai, tinggal dianalisa aja ya, tinggal diubah. Nah, saya minta sih seperti ini ya. Jadi membuat sistem inventory untuk bangunan ya. Kemudian misalnya contohnya produknya apa dan seterusnya ya. Nah, saya akan menggunakan nanti untuk teknologinya atau eh apa aja ya, untuk sistemnya itu front end-nya pakai HTML, Tailwind CSS gitu ya, atau JavaScript. Dan kemudian untuk bahasanya nanti mungkin menggunakan PHP aja ya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa baca nih untuk semuanya. Sip ya. Nanti teman-teman tinggal analisa aja. Kemudian berikutnya ya, eh, copy. Nah, nanti tinggal diminta aja di sini ya, di input. Nah, lalu diklik. Nah, biasanya pertama kali nanti dari anti gravity-nya itu mereka akan melakukan apa ya, kayak pembuatan analisa gitu dulu teman-teman. Coba ya kita lihat dulu.
Oke, teman-teman, di sini, nah nih ya, kalau teman-teman lihat, biasanya nanti jadi filenya itu nanti akan langsung dimasukkan di folder ini, di Tokowa ini ya. Jadi kita nggak perlu download lagi gitu. Oke ya, kita coba lihat lagi. Nah, di sini kalau sebenarnya ini ada settingan yang mungkin kurang ya. Seharusnya nggak perlu allow seperti ini. Nah, tapi kalau ada minta, kita izinkan aja ya. Yes, allow this time, submit. Jadi kalau nanti ada permission seperti itu, diklik aja ya, teman-teman. Diizinkan aja gitu ya. Di sini, nah kalau minta seperti ini kenapa ada limit seperti ini? Karena untuk anti gravity saya itu sudah saya gunakan beberapa project tadi, teman-teman. Jadi di sini kuotanya itu habis ya. Nah, kuotanya habis, jadi belum bisa digunakan gitu ya. Kita harus upgrade kalau mau. Nah, pada intinya nanti ya, kalau kuota teman-teman masih cukup ya untuk generate, itu nanti ini saya anggap sudah selesai ya. Sebenarnya saya sudah buat kemarin ya. Coba ya kita tes, kita cek. Nah, kalau nggak salah yang ini nih, filenya ini yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, pada intinya nanti ketika udah selesai itu eh, akan ada notifikasi finish misalnya ya, atau kalau berhenti teman-teman tinggal tanya aja apakah sudah selesai gitu ya. Atau bisa cek langsung di dalam folder sini. Kalau sudah ada file web teman-teman, berarti sudah selesai gitu ya. Nah, contoh di sini saya sudah buat sebelumnya. Jadi kita anggap aja filenya nanti dibuat zip seperti ini ya. Nah, kalau ada zip seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan aja ya, lalu di extract files ya. Nah, saya coba ekstrak. Ini sebenarnya nggak harus diekstrak sih ya. Klik OK. Nah, kayak gini. Nah, oke, lalu di sini ya kita klik. Nah, di sini ya, ini ya. Oke. Nah, di sini ada database. Jadi database-nya nanti diletakkan di sini biasanya. Atau kalau dibuatkan terpisah ya teman-teman tinggal tanya aja apakah terpisah atau disatukan. Nah, contoh di sini ada database-nya di sini ya. Oke, berarti ini database-nya. Kemudian file yang lain ini untuk front end-nya. Nah, ini teman-teman upload juga nggak masalah ya. Jadi caranya gini. Caranya, teman-teman ke bagian hostingnya ya. Di sini saya menggunakan layanan cloud, Flash Cloud. Nah, kemudian nanti masuk ke cPanel-nya. Nah, pertama kita akan buat nama nama database. Jadi cari aja. Nah, di sini saya akan gunakan database wizard ya. Nah, nama database-nya misalnya project inventory gitu ya. Inventory. Nah, kemudian klik next step. Oke, selanjutnya dibuat password generator. Saya akan copy, lalu saya masukkan manual. Kemudian ini juga saya samakan, boleh beda, boleh sama ya. Saya akan samakan dengan di atas ini. Oh ya, untuk passwordnya saya akan generate ulang. Dan saya copy, saya masukkan lagi. Lalu saya akan buka notepad, teman-teman. Nah, kemudian saya akan simpan dulu ya. Karena nanti ini digunakan untuk konfigurasinya ya. Nah, oke. Nah, ini tinggal create user. Oke. Selanjutnya, ini kita copy di bagian ini. Nah, saya masukkan lagi di dalam notepad ya. Di sini. Nah, selanjutnya all privilege, checklist, dan make changes. Oke. Nah, kemudian untuk domainsnya ya, saya akan gunakan domain utama, domain subdomain. Jadi ini ya domain saya, sorry, domainnya itu yang saya gunakan adalah ini web. Nah, saat ini masih kosong ya. Nah, oke.
Jadi, saya akan ke bagian File Manager, cari aja di sini. Kalau teman-teman menggunakan domain utamanya itu di public HTML, berarti uploadnya di public HTML. Karena saya ada di dalam subdomain, jadi saya cari subdomainnya. Lalu file ini saya akan select all dan hapus. Oke. Nah, kemudian upload. Nah, lalu tinggal tarik filenya ke sini atau select file. Saya akan select file. Nah, saya akan cari yang ini tadi. Yang ini ya, toko bangunan satu ini. Saya tarik ke sini. Nah, kemudian kembali ya kalau sudah selesai. Oke, selanjutnya kita tinggal klik kanan dan ekstrak. Nah, kita ekstrak files, klik close, lalu di refresh di sini atau di reload. Nah, ini kita hapus aja, klik kanan delete. Kemudian ini klik dua kali. Nah, file ini ya, teman-teman select all, klik kanan dan move, lalu letakkan di dalam domain teman-teman. Karena saya menggunakan subdomain, berarti di dalam subdomain. Nah, folder inventory bangunan ini dihapus. Jadi di public HTML slash subdomain. Oke, move file. Lalu kita klik public HTML. Lalu web class tutorial. Nah ini. Nah, sekarang di sini untuk file apa ya? Bukan database-nya ya. Untuk front end dan lainnya itu sudah kita upload. Nah, selanjutnya kita coba refresh di sini. Nah, tetapi ini belum punya database ya, baru front end-nya gitu teman-teman. Nah, untuk loginnya, untuk database-nya ya, itu teman-teman bisa cari di sini namanya PHP. Nah, ini PHP admin. Oke ya. Sorry. Lalu nama database-nya tadi apa? Nama database-nya tadi yang kita buat ya adalah kelas tutorial 22 project inventory. Nah, ini. Nah, ini nanti tinggal diklik import ya. Pastikan sudah diklik benar lalu import. Nah, database-nya tadi kan ini filenya tadi sudah pernah kita ekstrak nih ya di sini. Nah, saya cari namanya database di sini, oke. Lalu saya tarik filenya ke sini. Oke, sudah ya, kita coba klik. Nah, sudah ya. Nah, sekarang saya akan ubah usernya di sini. Nah, ini ya, klik edit. Jadi user loginnya saya ubah. Di sini saya biarkan default. Lalu passwordnya mungkin pakai ini deh. Nah, saya simpan dulu ya. Di sini. Lalu passwordnya saya pilih hash. Nah, ini ya, lalu klik go. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Teman-teman cari di namanya config ya. Lalu database, klik edit. Nah, ini. Teman-teman harus sesuaikan DB user, password, dan DB name sesuai yang dibuat tadi. Nah, DB name-nya sih kita ubah ya. Karena ini user dan DB name dan DB usernya sama. Jadi copy satu aja. Lalu kita ganti manual di sini. Pertama untuk DB name-nya ya. Oke. Lalu berikutnya untuk DB usernya. Nah, gini. Lalu berikutnya passwordnya. Nah, passwordnya tadi yang ada di atas. Oke. Kita masukkan di dalam DB password. Sorry. Oke. Lalu save. Nah, sekarang kita coba refresh dulu di sini. Nah, kita akan coba tes ya. Tadi pakai admin. Kemudian passwordnya yang ini. Oke. Login. Nah, sekarang sudah berhasil masuk ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari dashboard untuk inventory teman-teman. Nah, nanti tinggal ke produk. Nah, tambah aja produk ya. Misalnya nama produknya apa ya? Semen gitu ya. Lalu kategorinya. Nah, berarti kalau belum ada, kita coba tes dulu di bagian kategori. Nah, tambah kategori dulu. Misalnya semen gitu ya. Kita klik enter. Nah, ini sudah masuk. Baru kita ke produk, tambah produk. Nah, di sini semen gitu ya. Lalu kategorinya semen. Satuannya apa? Kalau semen itu sak ya misalnya. Nah, lalu harga belinya misalnya 150 gitu ya. Misalnya ya.
Lalu kita harga jualnya misalnya kita ambil keuntungan 10.000. Berapa sih? 160. Oke ya. Lalu stok awal kita, stok minimum, stok awalnya misalnya 10 ya. Lokasinya, nah ini kalau ada ya misalnya rak 1 gitu ya. Deskripsi semen semen Padang. Semen misalnya gini ya. Oke, simpan. Nah, di sini sudah berhasil nih ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di barang masuk. Oh, ini nggak ada ya kalau barang masuk. Berarti di laporan. Nah, ini teman-teman nanti bisa ekspor juga nih ke Excel misalnya atau ke PDF. Tinggal dicek aja ya kalau belum sesuai, tinggal sesuaikan. Nah, misalnya sekarang ada barang masuk lagi, sorry, misalnya di sini ada produk lagi, atau kita tambah deh barang masuk, barang keluar. Nah, misalnya apa barang keluarnya? Semen misalnya ya. Jumlah keluarnya misalnya satu, tujuannya misalnya Bapak Andi. Oke, kita coba simpan. Nah, sudah masuk ya di sini barang keluarnya. Kita coba cek di laporan. Laporan stok barang, laporan barang masuk, terapkan filter. Oke, laporan barang keluar, terapkan filter. Nah, sudah ada nih ya. Oke, jadi sudah berfungsi ya. Nah, nanti teman-teman perlu coba nih satu persatu. Kalau memang belum berfungsi, ya teman-teman generate lagi di dalam anti gravity-nya gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini. Semoga bisa membantu ya. Mungkin ini masih basic teman-teman ya. Mungkin kalau ingin lebih detailnya ya nanti tinggal komentar aja di video atau mungkin ada ide lainnya yang mau dibahas. Silahkan beritahu aja ya di deskripsi video atau di komentarnya. Terima kasih ya teman-teman.